Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Mumpung Mas Mayongnya lagi ke toilet ya, diemin aja. Nanti kalau dia datang kita cuekin ya, soalnya telat dia. Mas Mayong nanti sedang mempersiapkan diri dulu. Kemudian setelah itu kita akan sama-sama mengikuti talk show supaya tidak banyak membuang waktu. Karena saya sebenarnya juga multitasking. Bisa jadi ketua, bisa jadi MC, bisa jadi moderator, bisa jadi pembicara. Jadi sebenarnya tugasnya bisa macam-macam. Sambil nunggu Mas Mayong yang sedang mempersiapkan diri, intinya pada hari ini di hari pertama kita berkumpul di sini untuk devosi Maria, kita akan sama-sama mengulas ya Romo ya tentang Ekaristi. Terutama Romo akan menjelaskan bagaimana nanti dari hari ke hari pertama sampai hari ke-9 untuk apa kita bersama-sama mengenal lebih jauh tentang bagaimana Bunda Maria dan Ekaristi itu kita menghayatinya secara bersama-sama. Mas Mayung buruan deh, jangan sampai saya ngomong sampai akhir acara nih. Oke. Salaman sih. Sebagai orang NU kan kelamnya gini. Sudah bercerita apa saja? Belum. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu, Bapak-bapak. Kita sama-sama seperjuangan. Artinya di tengah baru hari ini hari kedua dalam minggu, kita lagi asik-asiknya kerja, lagi semangat-semangatnya. Ternyata ada sesuatu yang meminta perhatian besar kita harus menyisihkan waktu, kita harus memberi perhatian, kita harus menyempatkan diri untuk sama-sama berkumpul. Kita memikirkan tentang sisi religius kita berekaristi bersama. Kira-kira kan awal dari pekan devosi Maria ini nadanya kira-kira semacam itu, kita sama-sama membentuk gerbang imajiner bersama-sama, kemudian kita masuki dalam satu suasana, satu pemikiran, satu gagasan, dan memang satu landasan berpikir yang sama, kira-kira begitu. Ya, Romo ya. Barangkali secara keseluruhan nanti Van, selama beberapa hari ini ada satu irama, satu tema yang berganti-ganti, tapi seluruhnya membentuk satu benang merah pemahaman bersama begitu. Baik, saya tidak akan berbicara tentang istilah saya sama Romo Andang sih yang suci-suci, yang Yesus gitu. Saya sih bagian yang profan saja, yang ngepop saja. Urusan tentang bagaimana perintah atau bagaimana kata-kata gereja Katolik berbicara tentang kita mengawali kehidupan berekaristi ini adalah urusannya Romo Andang. Namun sebelum itu mungkin Ibu Ketua Panitia biar bercerita sedikit bagaimana keterlibatan, kayaknya baru pertama kali Ivan ya. Dan Fani ini ketua yang ke-12. Jadi ya bukan. Sudah 12 kali penyelenggaraan. Ini ketua yang paling lucu. Yang paling lucu. 11 yang lain tidak lucu. Tidak Fani. Tidak Fani. Oh betul. That's right. Oke, Van, sedikit berbagilah. Walaupun ditunjuk kayak ketua kelas saja ya, tidak mengajukan diri, menawarkan diri, tapi ditunjuk, hey Fani, engkau menjadi ketua panitia penyelenggara devosi Maria tahun ini.
Van, tidak bisa menghindar dan tidak bisa menolak, tapi tetap ada sesuatu yang ingin disampaikan kan. Bagaimanapun ini sebuah panggilan, sama dong kita semua juga menemukan panggilan itu dalam acara ini. Silakan Van. Sebenarnya keterlibatan saya di kepanitiaan Devosi Maria sudah dari dulu, karena beberapa waktu lalu pernah awal-awalnya sih cuma diminta sebagai MC, kemudian pernah juga jadi moderator, kemudian akhirnya kira-kira 2-3 tahun yang lalu full ikut bergabung bersama teman-teman panitia di seksi acara. Dan seperti Pak Win yang tadi katakan, bahwa biasanya ketua panitia itu selalu setelah mengikuti 9 hari acara novena dan devosi, biasanya mendapatkan karunia khusus, yaitu karunia menunjuk. Nah, maka tahun lalu saya pun diberikan oleh ketua panitia yang dulu, ada juga kok di sini orangnya ya, mana ya? Oh, nggak ada, Pak Lopez ya. Dan teman-temannya itu mendapatkan karunia menunjuk, dan menunjuklah saya sebagai ketua panitia. Sebenarnya saya rasa itu bukan suatu kebetulan, karena selama 3 tahun terakhir ini kehidupan saya sudah cukup mengalami banyak perubahan. Ketika saya akhirnya mengalami kekeringan rohani begitu, sehingga saya percaya bahwa Tuhan kemudian memanggil saya melalui banyak peristiwa. Saya belajar ikut seminar hidup baru di paroki saya, kemudian saya ikut persekutuan doa karismatik Katolik di paroki saya, kemudian belajar di sekolah evangelisasi pribadi di Sekinah bersama teman-teman saya yang hari ini juga hadir di sini. Dan sejak itu ada semacam kerinduan karena bersyukur kehidupan saya menjadi jauh lebih baik. Saya bersyukur ya dengan lewat pelayanan itu, sehingga ketika ditunjuk pun saya bersedia untuk melakukannya. Dan saya percaya satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga juga diselamatkan. Jadi begitu ketika saya melakukan Romo, pertobatan kayaknya terlalu berat ya katanya ya. Cuma istilahnya saya mengalami hidup baru itu, puji Tuhan hari ini, sejak tahun lalu sih sebenarnya, tapi full time hari ini 2 anak saya pun ikut melayani dalam Devosi Maria ini. Jadi ada yang lihat anaknya gendut-gendut gitu ya, terus pakai baju pink, terus bawa kantong plastik hitam tadi buang-buang sampah. Nah itu dia tuh. Itu sekilas tentang bagaimana saya ikut setuju untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Baik, bagi Anda yang mengalami hidup baru seperti Fani, ya siap-siap saja ditunjuk penyelenggaraan Devosi Maria tahun depan begitu ya. Tentu tidak harus seperti itu, enggak Van. Maksud saya adalah ketika memilih tema, ketika menyusun agenda, kan memerlukan keterlibatan penuh tidak hanya secara fisik tapi juga pemikiran di luar asistensi, bantuan dan nasihat dari mungkin para romo dan para senior gitu. Sebetulnya apa sih yang Fani coba masukkan dalam penyelenggaraan devosi kita tahun ini? Untuk tema dan konsep, terus terang Bapak Ibu, itu adalah tugas yang sangat berat bagi kami di panitia. Tapi kami mendapat bantuan banyak sekali dari Romo Andang yang membimbing. Dan khusus untuk tema dan konsep ada Mbak Ratna yang berbaju pink itu. Hari ini kami semua berbaju pink. Besok kita punya dress code sendiri, bajunya warna putih. Jadi pakai dress code tiap hari. Anyway, itu yang nggak pernah disampaikan ke saya. Saya selalu dipekerjakan sebagai moderator tanpa dress code. Kalau Romo sih udah pasti preman kan gitu. Dress code-nya aku nggak pernah dikasih tahu, Van. Nggak enak Romo kalau pakai baju pink, ntar disangka apa gitu kan. Oke, lanjut. Nah, jadi Mbak Ratna bersama Mbak Ratna dan teman-teman lain, kita memformulasikan sebuah tema. Romo Andang dari awal sudah mengatakan bahwa tahun 2012 itu merupakan tahun Ekaristi, sehingga tema pun bagaimana caranya kita menjahit sedemikian rupa, bagaimana dengan bersama Bunda Maria umat itu bisa lebih menghayati, mencintai dan mendalami yang namanya Ekaristi. Sebuah PR yang cukup berat ya Mbak ya, sangat berat, karena kalau tahun-tahun lalu mungkin temanya lebih umum atau lebih
lebih umum, sehingga kalau tahun ini karena Ekaristi itu sendiri berat, kami rasakan berat. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh menguatkan kami dari panitia. Jadi kira-kira tahun lalu ya Mbak ya, kita mengadakan rekoleksi. Jadi tahun lalu sebelum kami mulai bekerja untuk minggu per minggu mempersiapkan pelaksanaan acara ini, kami panitia mengadakan rekoleksi di Kanosa Bintaro, ketika itu dibimbing oleh Romo Edi Purwanto. Pada saat itu luar biasa, Tuhan sangat-sangat baik. Yesus sungguh bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Bagaimana ketika itu Romo Edi membimbing kami, dan pada saat itu kami terlibat dalam suatu sharing, diskusi yang luar biasa. Kami sharing tentang Ekaristi. Justru setelah itu kami panitia mengerti. Bisa dibayangkan kalau panitianya sendiri nggak ngerti gimana memformulasikan tema, nanti jangan-jangan umatnya juga ngaco kan, yang ada kami mengajarkan ajaran sesat tentang Ekaristi. Tapi luar biasa pada saat itu, setelah diskusi, setelah sharing, kami semua yang terlibat dalam rekoleksi itu seperti mendapatkan sesuatu, inspirasi yang luar biasa, yang akhirnya itu menjadi modal kami untuk membuat konsep dasar yang kami serahkan kepada Romo Andang. Dan setelah itu the rest is history. Jadilah 9 hari ini. Ya. Setelah itu Romo Andang rekoleksi sendiri kan, baru muncul tema per tema 9 hari. Romo Andang, hari pertama subtemanya adalah Ekaristi, sarana berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Kalau bisa dirumuskan dalam pemahaman secara singkat sebagai overview gitulah, peninjauan umum untuk mengawali Pekan Devosi Maria ini. Seperti apa sih Romo? Oke, selamat sore Ibu Bapak semuanya. Saya memang pada waktu itu disodori teman-teman tentang tema ini, dan saya teringat bahwa kita sebenarnya pernah berbicara tentang hal ini. Saya lupa tahun 2007, tapi yang jelas waktu itu saya masih muda. Kita berbicara juga tentang Ekaristi. Maka saya ingin sedikit mengulang lagi bahwa dalam arti tertentu kita mau mengikuti bersama Maria Ekaristi sebagai, saya merumuskan sebagai doa utama. Artinya kita bersama Maria mau berdoa, dan disitulah kita mulai tahapan demi tahapan. Nah, kalau tadi Fani bercerita tentang bagaimana tema ini dimunculkan dari rekoleksi teman-teman, pada waktu itu memang mereka memberikan banyak tema. Tapi saya mulai mengajak mereka menyusunnya berdasarkan urutan-urutan bagaimana kita mengikuti Ekaristi. Mungkin Pak William bisa kita mulai apa yang saya siapkan supaya dalam arti tertentu kita bisa sedikit ingat bahwa mengikuti Ekaristi adalah sesuatu yang dalam arti tertentu ini tema kita. Bersama Maria menjadi bagian dari Ekaristi untuk berbagi. Jadi teman-teman mencoba merumuskan ini, dan saya mengajak menatanya. Ada 3 bagian karena Maria adalah pendoa yang utama dan Ekaristi adalah doa yang utama. Mengapa pendoa yang utama? Saya sudah menuliskan di dalam buku ini. Saya sebenarnya tidak mau mengulang lagi, tetapi yang paling penting adalah bahwa berdoa pada intinya bukan hanya memaksa Yesus seperti tadi dikatakan Pak Win, itu tidak salah, tetapi yang lebih utama tadi juga dikatakan Pak Win, kita mau mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita, juga melalui Ekaristi. Nah, bersama Maria inilah kita mencoba secara bertahap supaya sungguh-sungguh kita dipersatukan dengan Tuhan. Maka Ekaristi pada dasarnya menjadi sebuah doa yang utama. Ini bagian kedua dari tema kita adalah menjadi bagian dari Ekaristi. Bagi saya sebagai doa utama, karena doa utama itu karena Ekaristi adalah doa utama karena menghadirkan seluruh gereja sebagai umat dalam kebersamaan sebagai tubuh mistik Kristus. Nggak usah saya terangkan istilah yang mungkin terlalu abstrak ini, tetapi bahwa kita bersama-sama ini adalah gereja dan kita semua disatukan di dalam keluarga Allah. Itulah yang membuat Ekaristi adalah doa utama. Tapi yang kedua, tidak kalah penting, justru karena menjadi doa utama, karena persatuan kita dengan Tuhan menjadi jauh lebih konkret, terutama ketika kita bersatu dengan Tuhan dengan menyantap tubuh dan darahnya. Itulah Ekaristi. Maka Ekaristi menjadi dalam istilah
Katolik adalah sumber dan puncak hidup beriman. Itulah sebabnya dalam arti tertentu kita akan mencoba mencapai puncak itu. Dan mencapai puncak di dalam tradisi Katolik, sekali lagi itu kita menggali, sebenarnya kalau kita gali spiritualitas Katolik itu begitu kaya, dan agak sederhana mau saya katakan bahwa salah satu kekayaan itu adalah bagaimana kita menuju kepada Tuhan dengan 3 tahap. Saya pernah menerangkan seperti tadi saya katakan 2007 kalau nggak salah, itu kita menuju kepada Tuhan dengan 3 tahap. Yang pertama adalah istilahnya via purgativa. Yang kedua adalah, nyampe nggak Pak? Via illuminativa, maaf mungkin kurang jelas. Yang ketiga adalah via unitiva. Artinya apa? Nggak usah terlalu dihafal, tapi intinya ketika kita mencoba pertama-tama sungguh membersihkan hati kita, itu via purgativa. Lalu setelah dibersihkan kita menjadi lebih terang, lebih jernih di dalam membaca terang dan kehendak Tuhan. Dari sanalah kita nanti akan bersatu dengan Tuhan di dalam via unitiva, yang artinya persatuan dengan Tuhan. Itulah tahapan-tahapan kalau kita berdoa dan juga dalam Ekaristi. Maka kalau Ekaristi adalah seperti ini. Pak William tidak nyampe ininya. Ini dia. Ekaristi menjadi puncak dan sumber hidup beriman, itu ajaran kita. Saya tidak akan menerangkan di sini, tapi yang mau saya lebih jelaskan adalah bagaimana kita mencapai puncak itu. Mencapai puncak di dalam Ekaristi adalah bersatu dengan Tuhan, dan terutama dalam penghayatan Katolik ketika kita menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Kok berhenti Mas? Next, ya. Bisa ditolong di operator, tolong. Ya. Kita lihat bahwa kita mencapai akan ada 4 tahap yang kita lakukan. Yang pertama adalah jalan pembersihan, lalu kemudian jalan penerangan, dan via unitiva lalu berbagi. Apa artinya? Dalam Ekaristi sebenarnya sangat jelas. Bagaimana dalam awal sebelum bacaan kan kita mengaku dosa kita, mengakukan dosa-dosa kita. Itulah via purgativa. Dalam bacaan-bacaan dan juga lalu homili kita mendapatkan terang Tuhan. Itulah via illuminativa. Kita dituntun oleh Tuhan. Setelah dituntun barulah kita masuk dalam persembahan dan kemudian komuni. Itulah persatuan kita dengan Tuhan. Itu puncak hidup beriman. Tetapi seperti dulu ketika Yohanes dan Petrus pergi ke Gunung Tabor, Yesus mengatakan, "Enggak usah, jangan tinggal di sini." Meskipun mereka menghendaki, turunlah, wartakan itu. Artinya apa? Kita pun demikian juga. Setelah bersatu dengan Tuhan, kita sampai kepada harusnya nanti berbagi. Maka tema kita adalah bersama Maria menjadi bagian dari Ekaristi untuk berbagi. Maka mari kita lihat bahwa via purgativa nanti baru hari keempat kita bicarakan. Via illuminativa kita akan bicarakan pada hari selanjutnya. 5-6. Lalu kemudian via unitiva itu hari 7 dan 8. Lalu berbagi adalah hari ke-9. Terakhir, karena kita mau sungguh-sungguh mengamalkan persatuan kita dengan Tuhan itu di dalam bagian. Lalu hari pertama dan ketiga kemana? Hari pertama dan ketiga kita akan mengolah beberapa hal yang mendasar terkait dengan Ekaristi. Hari ini kita akan berbicara Ekaristi, sarana berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Dan ini memang kita mau berdoa bersama. Artinya kita mau supaya kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sungguh saling mendukung, saling menguatkan. Kira-kira begitu alur perjalanan kita selama 9 hari. Coba lihat tema hari kedua. Next. Tema hari kedua, spiritualitas untuk menjadi bagian Ekaristi. Sesuatu yang lebih mendasar. Jadi hari pertama dan ketiga, sampai ketiga, 1, 2, 3, itu lebih pemahaman. Apa itu Ekaristi dan artinya bagi kita. Yang ketiga, kita lihat. Spiritualitasnya, Ekaristi panggilan untuk saling melayani. Gambaran umumnya baru kita mulai melihat hari keempat, 5, 6, 7, 8, dan akhirnya 9 yang juga sungguh akan menentukan apakah iman kita terwujud dalam hidup sehari-hari atau tidak.
Gitu kira-kira Mas Mayong. Nggak usah yang selanjutnya, kalau saya terangkan sekarang nanti hari kedua dan sampai ke-9 lalu Romo-Romo tidak perlu menjelaskan. Baik, terima kasih Romandang. Kalau itu tadi memang secara umum memang kekhasan Ekaristi ala Gereja Katolik semacam itu. Adakah hal-hal lain yang memang menjadi pembeda dari gereja Kristen lainnya begitu Romo? Ini yang memang saya kira penting kita ingat, bahwa kadang-kadang ada orang mengatakan, ikut Ekaristi itu di Gereja Katolik itu enggak fun. Kecuali mungkin funny gitu ya. Enggak fun, enggak bahasa Jawanya enggak gayeng, enggak cool. Enggak cool. Atau mungkin terlalu cool. Tapi ada dua hal yang mau membedakan. Yang pertama adalah bahwa kalau dalam penghayatan kita yang paling pokok seperti tadi saya katakan adalah persatuan kita dengan Tuhan, maka Ekaristinya, menerima tubuh dan darahnya, itu yang paling penting. Liturgi sabda adalah bagian dari bagian untuk ke sana. Hanya kadang-kadang kita mengatakan, khotbahnya enggak menarik dan segala macam. Memang Gereja Katolik memang tidak terlalu menekankan liturgi sabda karena yang paling pokok adalah liturgi Ekaristi. Sementara gereja yang lain mungkin menekankan liturgi sabda. Dan jangan lupa dalam penghayatan Katolik, tubuh dan darah Yesus yang diubah dari roti dan anggur itu adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus, bukan sekedar simbol. Tapi yang kedua, mengapa kita lagu-lagu kita diharapkan menjadi lagu-lagu yang lebih tenang, tidak hingar-bingar, bahkan mungkin tidak ada band dan segala macam, itu supaya kita memang bisa sungguh berdoa dan masuk dalam hati kita, bukan hanya untuk sekedar menyenangkan emosi-emosi kita saja. Karena berdoa sebenarnya adalah ketika kita sungguh-sungguh masuk dalam kedalaman hati kita. Maka sekedar contoh saja, mengapa misalnya tanda petik ada larangan jangan bertepuk tangan sesudah komuni atau pada waktu ada kor yang menyanyikan. Itu bukan perkara dosa atau enggak, tapi kalau kita bertepuk tangan lalu doa kita, persatuan kita dengan Tuhan tidak akan terlalu dirasakan. Itu kurang lebih yang membedakan, Mas. Baik, Romo. Yang saya tangkap ajaran Gereja Katolik adalah bersifat dogmatis dan komunal. Kira-kira pesannya adalah, hai para umat, berkumpullah dan muliakanlah namaku. Kira-kira begitu. Adakah sesuatu yang memberi kesempatan kepada individu, bagian terkecil dari gereja, individu itu untuk ya berkumpullah bersama-sama, kemudian saling mengingatkan dan saling membentuk gereja kecil dan saling berekaristi. Ada proses ekaristi di sana, tapi berasal dari individu itu sendiri, bukan secara dogmatis perintah top down gitu loh. Ya. Saya jadi teringat. 2 minggu yang lalu saya berdiskusi dengan seorang teman. Dia mengatakan, saya sudah mengenal Yesus, saya sudah bisa berdoa sendiri, jadi saya nggak merasa perlu untuk berdoa bersama-sama. Saya nggak suka rame-rame misa hari Minggu. Saya kalau perlu ya saya misa harian. Saya mengatakan, langkahmu tidak salah, tetapi tidak tepat. Dia kaget. Kenapa? Kan namanya doa pribadi. Betul. Anda berdoa pribadi, tapi jangan lupa, Ekaristi adalah bersyukur. Itulah sebabnya Ekaristi adalah syukur. Nanti bagian terakhir disebut misa, karena kita memang diutus. Nah, jangan lupa, mengapa penting kita berdoa bersama, bukan hanya saling mengingatkan, tetapi jangan lupa, kita juga saling, dalam bahasa yang sekarang lagi ngetren adalah, saling menularkan pengaruh positif. Artinya apa? Kalau kita memang bisa berdoa sungguh-sungguh pada waktu perayaan Ekaristi, sungguh-sungguh berdoa dan menghayati Tuhan, persatuan dengan Tuhan, saya kira kita pun akan bisa menyetrum lah bahasa yang lain, orang lain yang ada di sekitar kita, supaya mereka pun bisa ikut berdoa dengan baik. Itulah sebabnya doa bersama itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sangat berarti. Bukan kita yang mendapatkan, tetapi kita pun bisa berekaristi dengan menularkan semangat baik ini bagi orang lain. Baik, itu contohnya 2 minggu yang lalu, Romo ya. Udah nggak terlalu muda lagi dong ya. Cerita 2 minggu yang lalu kan, kalau tahun 2007 katanya masih muda. Betul. Ya, kalau Paninan ketawa. Kalau
memang individu diberi peran, tapi juga yang terutama adalah berkelompok. Kita sekarang berbicara tentang Bunda Maria. Kalau Bunda Maria saja bisa menyertai, bisa hadir di setiap individu dalam doa-doanya, apakah beliau juga bisa hadir dalam doa kelompok? Dalam berupa atau dalam bentuk seperti apakah kehadiran Bunda Maria itu bermakna dalam kelompok? Sulit ya. Biar aja. Kita ingat. Sekolah tinggi sekali suruh menjawab pertanyaan itu kok, Romo. Kita ingat setelah Yesus wafat dan bangkit, jangan lupa apa yang dilakukan oleh para rasul. Yaitu mereka berkumpul dan berdoa bersama. Tapi jangan lupa ada satu kata yang juga sering dilupakan, yaitu mengunci pintu. Karena apa? Ketakutan. Tapi Maria hadir di sana. Dan ternyata tentu saja dalam cerita-cerita yang lain, kehadiran Maria itu menjadi sangat inspiratif karena dia menguatkan. Perhatikan, saya tulis di dalam buku ini, saya paling terkesan dengan kata-kata Maria, tentang Maria yang dikatakan, Maria menyimpan perkaranya dalam-dalam. Bahkan yang bagi saya paling mengesan adalah ketika Maria menemukan Yesus di bait Allah pada umur 12 tahun. Coba bayangkan saja, ibu-ibu terutama, melihat anaknya pergi, hilang, begitu ditemukan, Mama ngapain lu cari gue? Maria tidak protes, tapi dia menyimpan perkaranya dalam-dalam. Dan paling hebat adalah ketika Maria berlutut di bawah salib menyaksikan anaknya menderita. Dia pun meskipun tidak dikatakan, saya yakin sama, menyimpan perkaranya dalam-dalam dan merenungkannya. Kata merenungkan adalah doa dan melihat apakah kehendak Tuhan dengan seluruh peristiwa itu. Maka kehadiran Maria di dalam komunitas orang-orang yang beriman pada Yesus pada waktu itu sungguh akan menguatkan. Demikian juga kita, kalau kita memang sudah cukup kuat dan belajar makin kuat, saya kira kita pun bisa menularkan itu kepada keluarga, pada sesama kita, pada komunitas kita. Berdoa bersama menjadi sesuatu yang indah, meskipun tidak menyangkal bahwa kita pun harus tetap berdoa secara pribadi. Kira-kira itu peran Maria. Baik, Romo, terima kasih udah agak capek ya kita bicara terus. Mereka tidak beri kesempatan untuk berbicara. Saya ingin mengundang Anda siapapun yang ingin bertanya barangkali, atau menambahkan barangkali, atau mungkin ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sudah disampaikan oleh Romo Adang tadi, atau maupun juga mau menanyakan lebih jauh tentang ceritanya Fani tadi. Silahkan. Belum? Tidak ada? Ya sudah. Mau men-sharingkan pengalamannya juga boleh. Mau bercerita silakan. Doa pribadi, wah Romo aku tuh nggak sreg deh kalau doa sama-sama. Aku lebih suka sendiri gitu, walaupun di gereja juga doa sendiri. Misalnya loh, silahkan. Ada? Ya, boleh tolong dibantu mikrofonnya, silahkan. Shalom. Shalom. Saya Tony dari Paroki Santa Bernadette Ciledug. Mungkin agak melenceng, tapi mumpung ingat, saya mau coba tanyain sama Romo. Dari beberapa pertemuan yang pernah saya jalanin, entah itu seminar atau apapun juga yang berkaitan dengan kerohanian Katolik, saya juga sempat mengikuti diskusi di paroki.net, gerejakatolik.org, dan beberapa website Katolik. Ada hal-hal yang saya tidak pernah dapatkan di gereja, pastor atau siapapun juga, yang sedikit mengubah pengetahuan saya tentang Katolik. Jadi yang saya dapatkan itu adalah begini. Ternyata selama misa kita cukup melakukan tanda salib hanya 2 kali. Pertama pada saat pastor memulai, dan sebelum pada saat berkat akhir. Di tengah-tengah itu nggak perlu ada buat tanda salib pada saat selesai homili atau konsekrasi, atau ada di antaranya, itu tidak perlu. Itu 2 kali.
Itu satu hal. Terus yang kedua, ternyata kita ketika masuk ke gereja ada air suci, kita buat tanda salib, cukup sekali. Pulangnya itu nggak perlu. Itu pun baru saya tahu. Jangan percaya omongan saya ketika itu orang ngomong. Tapi itulah yang ada di TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Jadi ini tidak pernah didengung-dengungkan di gereja bahwa sebenarnya kita punya tata cara di Ekaristi seperti itu. Mungkin ini bukan sesuatu hal yang sifatnya terlalu menyangkut masalah dosa atau tidak, tetapi saya coba menyandarkan diri pada ketika kita misa itu kapan kita berdiri, kapan kita berlutut, kapan kita kadang-kadang tepuk dada, itu ada terjadi. Jadi aturan-aturan tata perayaan yang saya tidak pernah tahu sebelumnya, belakangan baru saya tahu. Sampai ketika saya tahu, saya perhatiin di gereja, ya masih ada yang kayak gitu, ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Walaupun mungkin itu tidak mempengaruhi atau menjadikan cacat ketika kita mengikuti Ekaristi. Atau hal lain lagi misalnya karena begitu berjubelnya ketika kita masuk ke gereja atau keluar ke gereja, kita ambil air suci, terus ini berantai, ayo satu, terus berapa orang dari saat sekali celup. Sebenarnya itu pun sebenarnya bukan sesuatu yang menjadi satu ukuran, tapi ketika saya tanya pastor, sebaiknya jangan gitu loh. Dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dosa atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah hal-hal yang sifatnya ritual atau seremonial semacam ini kurang begitu cukup dipublikasikan, cukup dikenal oleh umat Katolik. Nah, bagaimana gereja menanggapi hal ini sehingga kita sebelum mau mengikuti bahwa ada segala sesuatu makna, liturgi sabda itu bukan suatu hal yang utama dibandingkan liturgi Ekaristi. Tadi mungkin dipertanyakan bahwa bedanya dengan yang non-Katolik, itu kita memandangnya seperti itu, pemahaman sebelum itu, tetapi seremonial yang kayaknya tidak terlalu penting, kok kayaknya justru kurang begitu menjadi satu tekanan. Mungkin itu yang mau saya tanyain, Mar. Terima kasih, Romo. Terjawab, Romo. Sharing sekaligus bertanya, atau bertanya sekaligus sharing. Silakan, Romo. Mayang juga bisa jawab kan? Saya tidak tahu buku misa seperti apa, saya juga nggak pernah belajar gitu. Dan dulu waktu kecil juga berantai gitu kok. Satu orang yang celup ini. Okay. Kan. Silakan. Mungkin gereja selama ini tetap mencoba mengajarkan, tetapi sebenarnya kita tidak mau terjebak pada hal-hal yang ritual. Kita tidak mau terjebak. Kita masuk pada intinya apa? Bahwa kemudian perlu diberitahukan, ya memang. Tetapi begini, apa sih yang inti dari bagaimana kita mencelupkan air itu? Apakah kemudian kalau kita mencelupkan air, kita membuat tanda salib dengan air, itu lalu dapat pahala lebih apa enggak? Bukan perkaranya. Itu adalah simbol bagaimana kita membersihkan dari bahwa kesehari-harian kita. Seperti dulu dalam tradisi Yahudi kan sebelum masuk rumah, orang membersihkan kaki. Demikian juga ini simbolnya. Sebenarnya simbol. Dalam tradisi agama-agama lain pun ada kan, sebelum berdoa kita membersihkan diri. Bahwa sekarang kita menjadi sangat minimal hanya membuat tanda salib, itu simbolnya bahwa kita mulai masuk dari hidupan kesibukan sehari-hari, mencoba masuk di dalam haribaan Tuhan. Nah, mengapa tanda salib hanya 2 kali? Seperti tadi saya katakan, Ekaristi adalah doa. Jangan lupa, apa dikatakan Yesus tentang doa? Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu dan tutuplah pintumu. Tentu saja, sekarang bukan pintu gereja yang kita tutup, tetapi sebenarnya tanda salib di awal dan di akhir, itu menyimbolkan bagaimana kita menutup waktu. Kita menutup waktu dari waktu sehari-hari, kesibukan sehari-hari yang hingar-bingar, lalu masuk di dalam doa. Tanda salib terakhir adalah ibaratnya membuka lagi supaya kita masuk dalam hidup sehari-hari dan seperti tadi saya katakan berbagi. Jadi cukup 2 kali sebenarnya. Jadi setelah sebelum homili, pastor sekarang juga nggak perlu membuat tanda salib, sesudahnya nggak perlu tanda salib, nanti konsekrasi umat juga nggak perlu membuat tanda salib. Intinya karena kita memang selamat dari
tanda salib awal sampai tanda salib berkat itu adalah semuanya di dalam doa. Maka sebenarnya itulah tadi saya katakan, supaya di dalam Ekaristi tidak ada hingar-bingar yang mengganggu kita. Maka pengumumannya biasanya kan sebelum perayaan Ekaristi ada pengumuman, barang siapa mempunyai HP harap dimatikan, gitu kan? Ya enggak? Salah. Coba, barang siapa mempunyai HP harap dimatikan. Nah, kan salah pengumumannya. Jadi yang mempunyai HP harap dimatikan, gitu kan? Yang dimatikan HP-nya, bukan orangnya. Jadi pengumumannya harusnya kan HP harap dimatikan, bukan yang mempunyai HP harap dimatikan. Loh, mengapa HP harus dimatikan? Seperti tadi saya katakan, ya kita harus menutup semua pintu supaya kita memang berkonsentrasi mendengarkan Tuhan. Itu intinya. Maka coba bayangkan, saya paling suka memperhatikan orang kalau HP-nya memang di silent tetapi digetarkan. Pas konsekrasi getar. Wah, seru. Pasti mikirnya bukan Tuhan. Siapa ya? Nah, gitu. Siapa lagi debt collector yang mana? Tapi oke, intinya adalah mari Ibu Bapak kita menghayati Ekaristi sebagai doa, dan kita belajar dari Maria. Maria menyimpan perkaranya dalam-dalam dan merenungkannya. Itulah inti Maria yang mau mendengarkan Tuhan. Doa biasanya kan selalu kita katakan ada 4 hal. Doa biasanya kita bersyukur. Doa biasanya kita minta ampun. Doa biasanya kita mengajukan permohonan. Itu biasa dilakukan. Tapi yang paling pokok suka kita lupakan, yaitu mendengarkan Tuhan. Maka mendengarkan Tuhan membutuhkan keheningan, membutuhkan konsentrasi. Itu kira-kira mengapa kita seluruh Ekaristi adalah doa dan hanya dibuka dan ditutup dengan 2 tanda salib saja. Spiritualitasnya begitu. Ya, gitu Mas Tony, 2 kali saja kayak saya gitu. Bahwa di luar, itu kan kalau di misa di gereja, di luar ya nggak ada larangan kan untuk bikin tanda salib kan, boleh-boleh saja. Lionel Messi habis ngegolin 3 kali tanda salib kan. Sampai ngitungin 1, 2, 3 niki. Waduh, mau buka dan menutup. 1 lagi untuk apa? Tanda salib untuk apa? Saya nggak tahu. 1 penanya lagi deh. Yang di sana tadi, saya ada? Tidak ada. Oh, lupa. Oh iya, yang di belakang. Nah, silakan, Bung Stanley. Saya Stanley. Malam Romo, malam. Saya mau tanya Romo, mungkin agak menyimpang tapi ini mengenai misa. Saya pernah ikut misa penyembuhan di Cikanyere. Nah, saya sih cukup cocok. Tapi saya pernah diundang oleh seorang teman, kebetulan dia mau pergi, dia bilang, "Stan, temenin, ada konser penyembuhan." Karena saya diajak teman saya untuk nemenin, saya ikut. Nah, di sana ternyata yang mengadakan adalah PDKK, sebuah universitas yang cukup besar. Bukan PDKK, mahasiswa-mahasiswa itu punya PDKK dan mereka buat konser penyembuhan itu. Nah, yang teman saya tanya ke saya, ini misa atau bukan? Saya bilang ini bukan misa karena memang nggak misa, tapi kok ada penyembuhan dan oleh awam, Romo. Dan di acara itu ada Romo juga yang hadir sebagai moderator atau apa. Jadi saya pikir, nah teman saya nanya ke saya bingung ini. Saya juga terus terang belum terlalu tahu. Tapi kalau ada Romo berarti harusnya ini sudah sesuai dengan ajaran Katolik menurut saya. Jadi teman saya bingung nanya ke saya juga lebih bingung menjawabnya gitu, Romo. Nah, mungkin mumpung ada Romo Andang di sini yang saya pasti bisa jawab. Itu bentuk apa ya Romo, konser penyembuhan itu, Romo, kalau boleh tahu? Terima kasih, Romo. Ya, mungkin yang dimaksud adalah kebangunan rohani, gitu kan, konser penyembuhan. Tapi baik, saya mau langsung menyoroti bahwa yang sering kita lakukan adalah penyembuhan, dan itu memang sangat laku. Oke, kita akui bahwa itu banyak sekali peminatnya. Tapi ada satu hal yang gereja harus mengingatkan, tidak melarang, enggak, tapi mengingatkan bahwa pemahaman tentang penyembuhan sering salah.
Seolah-olah penyembuhan itu adalah hanya penyembuhan fisik. Itu tidak salah bahwa ada penyembuhan fisik, ada mukjizat. Tetapi jangan lupa, penyembuhan paling dalam sebenarnya adalah penyembuhan rohani. Maka sebenarnya memang tidak salah bahwa ada awam yang bisa memimpin upacara penyembuhan seperti itu. Bukan pertama-tama karena awam itu di bawah pastor, bukan. Tapi mungkin saja memang mempunyai karunia-karunia khusus. Tapi yang mau saya berikan catatan adalah bahwa seperti tadi saya katakan, penyembuhan yang paling dalam adalah seperti Maria. Bagaimana dia melihat penderitaan, siapa sih seorang ibu yang tidak menderita dan bahkan tersayat-sayat melihat anak satu-satunya itu disiksa dan bahkan disalib, dicaci maki. Siapapun pasti akan luka dan trauma. Tetapi Maria, dialah penyembuh, contoh orang yang disembuhkan yang paling utama. Karena apa? Penyembuhannya adalah penyembuhan spiritual, yaitu bagaimana dia mendengarkan Tuhan dan semua ada di dalam kehendak Tuhan. Seorang teman pernah datang pada saya, dia stroke. Tiap kali tanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya sembuh? Dia seorang pelukis yang stroke tangan kanannya, dia lalu gak bisa buat apa-apa. Saya mengatakan, berdoalah. Bukan supaya tanganmu sembuh, tapi bagaimana hatimu bisa menerima ini di dalam seluruh kehendak Tuhan. Karena Yesus kan mengatakan, ini yang paling saya kutip, kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu akan bisa memindahkan gunung. Nah, apakah kalau kita memang mempunyai iman pada Yesus, lalu gunung Salak bisa kita pindahkan ke Jakarta? Atau kemana? Bukan perkaranya memindahkan gunung secara fisik. Tetapi karena kadang-kadang kita melihat gunung sebagai masalah, gunung sebagai beban, gunung sebagai halangan. Nah, padahal kalau kita mempunyai iman bahwa Yesus adalah sungguh Putra Allah yang menyertai kita, maka kehendak Tuhan baik adanya, maka gunung pun adalah juga baik adanya. Halangan-halangan yang kita anggap membebani sebenarnya juga baik untuk mendewasakan kita. Maka sebenarnya kalau kita mempunyai iman, gunung bukan dipindahkan secara fisik, tetapi dipindahkan secara spiritual. Diubah dari beban menjadi berkat, diubah dari halangan-halangan menjadi sesuatu yang menguntungkan dan membahagiakan. Itulah penyembuhan yang paling pokok. Maka sebenarnya doa kita bersama bukan berujung pada penyembuhan secara fisik sekali lagi, tapi secara spiritual. Dan itu saya kira kita belajar dari Maria juga. Jadi begitu Bung Stan, kalau teman lain yang ikut acara itu memang mencari kesembuhan fisik, tapi si Romo yang ada di situ barangkali mencari kesembuhan spiritual. Kurang lebih begitu ya. Sekarang dari segi acaranya saya ingin mengetahui lebih lanjut, biar Ibu Ketua Panitia Fani Rahmasari barangkali bisa menjelaskan sekilas apa-apa saja yang nanti akan tersajikan atau akan hadir dalam 8 hari ke depan. Silakan Pan. Ya. Tentang acara ini sendiri, seperti biasa kita tahu bahwa setiap tahun kita mengadakan devosi dan novena besar Bunda Maria itu selama 9 hari berturut-turut. Dan tentu saja merupakan suatu berkat juga kalau kita bisa hadir 9 hari. Karena banyak juga yang sudah merasakan, tadi sudah ada kesaksian yang luar biasa dari Didi, MC kita, yang tiap tahun juga hampir setiap tahun menjadi MC. Dan dia memberikan memberikan sebuah sharing iman yang luar biasa. Saya rasa juga dari teman-teman kita beberapa tahun yang lalu juga banyak yang memberikan sharing iman, bagaimana devosi 9 hari bersama-sama di sini kita mendapatkan buah-buah yang luar biasa berkat perantaraan Bunda Maria. Dan untuk itu tahun ini pun kami dari panitia berharap Bapak Ibu juga bisa setia ikut 9 hari berturut-turut supaya kita sama-sama merasakan sukacita yang luar biasa berdoa bersama Bunda Maria. Dan yang pertama, untuk 9 hari ini yang pasti setiap hari itu kita mengadakan misa dengan nuansa yang berbeda-beda. Karena kita temanya Ekaristi, kita pun ingin menggali betapa kayanya budaya Indonesia, dan kita pengen juga setiap hari itu merasakan nuansa yang berbeda-beda.
Maka kalau hari ini nanti pada waktu misa kita akan menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa daerah dari Manado, Sulawesi. Besok ada nuansa Bali. Kemudian ada nuansa Jawa pada hari ketiga, hari Kamis, dan hari keempat nuansanya Batak. Kemudian hari kelima nuansanya Dayak, hari keenam Betawi, hari ketujuh Mandarin, dan hari kedelapan Flores. Nah, kalau kemudian ada juga tiap hari kita menggunakan dress code. Kalau hari ini ada panitia yang pakai ID card ini, tali biru dan kemudian bajunya pink, karena memang hari pertama kita sepakat untuk menggunakan nuansa pink. Itu juga terlihat pada bunga-bunga yang ada bertebaran di sekitar altar dan panggung. Besok kita memakai nuansa warna putih. Jadi kami undang juga Bapak Ibu untuk hadir mengenakan baju berwarna putih. Kalau besok nuansanya Bali, kalau mau pakai baju Bali juga boleh juga sih, pakai baju Bali, atau pakai baju Jawa juga boleh. Besok gitu. Box snacknya juga warna putih, Ping ya. Iya, baju putih. Kemudian hari Kamis, hari ketiga, nuansanya dress code-nya warna kuning. Hari keempat warnanya orange. Kemudian hari Sabtu warna biru. Dan pada hari Minggu kita pakai warna hijau. Hari Senin, hari ketujuh, karena misalnya nanti dengan nuansa lagu-lagu Mandarin, kita pakai baju warna merah. Oh, boleh pakai cheongsam juga boleh ya, dengan senang hati. Kemudian hari Selasa pakai nuansa warna coklat. Dan pada hari terakhir kita menggunakan batik. Dress code-nya kita menggunakan batik. Kemudian untuk acara sendiri, narasumber juga Bapak Ibu akan hadir romo-romo yang memang memiliki keahlian atau memiliki pengajaran yang khas sesuai dengan tema. Begitu pula narasumber kami sesuaikan dengan kebutuhan tema juga. Besok akan hadir di tengah kita Romo Yakobus Tarigan PR, dan pembicaranya adalah Ben Sleo. Ben Sleo ini kita kenal sebagai seorang wartawan dan juga pengamat musik. Dan beliau juga akan menceritakan dari sisi pengalaman beliau mengikuti perayaan Ekaristi di berbagai tempat, bagaimana dia juga ikut pelayanan di komunitas Katolik, sebagai banyak diundang sebagai juri lomba-lomba lagu, kur, paduan suara, dan banyak bereksplorasi dengan lagu-lagu rohani juga. Kemudian pada hari ketiga ada Romo Bosco da Kunha Orkarm, dan kemudian pada hari keempat, hari Jumat, ada Romo Madio Utomo SJ, dan pembicara awamnya adalah Ibu Sandra Louis. Hari ini juga Mbak Sandra Louis kebetulan hadir kalau nggak salah ya, ada ya Mbak Sandra. Mbak Sandra hadir, beliau ini kita kenal dulunya karena temanya menarik juga, yaitu Ekaristi, bertobat agar layak di hadapan Allah. Dan saya yakin Mbak Sandra Louis ini akan menceritakan pengalamannya, bagaimana ia dulunya. Saya sama Mbak Sandra juga kenal karena sama-sama di dunia broadcasting, di dunia media. Beliau juga mengelola sebuah rumah produksi, dan sekarang banyak terlibat dalam pelayanan. Dan nanti selain itu beliau juga akan membawakan pujian karena juga menyanyi bersama rekan partner bernyanyinya yaitu Abel. Pada hari Jumat nanti ada juga pada hari Sabtu Romo Mardi akan Romo pelindung dari Persaudaraan Devosi Maria akan bersama-sama dengan Ibu Monica Meifung membawakan tema liturgi Sabda mendengarkan ketika Allah berbicara. Nanti moderatornya Mas Kepra. Kemudian hari Minggu ada Romo Yohanes Subagio PR bersama Seto Marsunu akan membawakan tema Ekaristi mendengarkan Tuhan melalui kitab suci. Begitu pula pada hari
Senin nanti ada Romo Edi Purwanto dengan narasumber awam yaitu Alexander Edi Gosyanto. Beliau ini kita kenal awalnya bekerja di sebuah perusahaan ya, Mbak. Kemudian sekarang dia banyak terlibat dalam pelayanan yang sungguh luar biasa juga. Jadi kita akan sama-sama mendengarkan sharing iman yang luar biasa. Dan pada hari ke-8 ada Romo Sunarko dengan didampingi oleh pembicara awam yaitu Bapak Poki dan Ibu Acu. Pasangan suami istri ini mengalami pengalaman yang luar biasa dan mengalami mukjizat yang luar biasa. Bapak Poki ini mengalami sakit, cancer, kemudian mengalami pengobatan dan pada saat itu didampingi oleh istrinya dengan setia. Setiap hari mereka mengikuti perayaan Ekaristi waktu menjalani proses kemoterapi di Singapura. Dan setelah menjalani proses kemoterapi dan mereka yakin berkat mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari waktu di Singapura selama perawatan dan kemoterapi itu akhirnya sembuh total. Dan sekarang mereka juga melayani dalam beberapa komunitas. Dan di hari terakhir ada Romo Sylvester dan mengenai Ekaristi tugas perutusan untuk berbagi. Bukan cuma talk show yang menarik, tapi kita juga ada beberapa teman-teman kita yang ikut memberikan pujian. Hari ini terima kasih banyak untuk Mbak Lisa Arianto yang sudah memberikan pujian. Dan beberapa hari nanti ada beberapa juga teman-teman yang akan hadir, Sisi Idol yang pernah menjadi finalis Indonesian Idol, Intan Afi juga ikut tampil. Kemudian ada juga Hudson yang mungkin Bapak Ibu kenal ya, Hudson, tapi nggak akan tampil dengan dua wajah ya. Tampilnya menyanyikan lagu rohani tentunya. Dan MC-nya juga nanti pada beberapa hari akan ada dihadiri oleh beberapa MC juga, mendampingi bersama-sama dengan Didi, dan juga MC dari panitia juga dari teman kita Mbak Elizabeth Endang. Ada Jill Gladys. Jill Gladys ini adalah tidak lain juga putri dari pasangan suami istri Poki dan Acu. Kita kenal juga dia sebagai MC, model. Kemudian ada juga Jenny Tan. Dan di hari terakhir nanti Sandra Dewi bersama dengan Didi akan menjadi MC-nya. Jadi Didi adalah MC yang paling beruntung selama penyelenggaraan Devosi Maria karena dia selalu didampingi artis-artis cantik terkenal. Ya, luar biasa kamu. Itu kira-kira untuk acaranya. Baik, dengan demikian ya siap-siap saja, kick off sudah dimulai dan kita akan segera berlanjut pada hari-hari berikutnya. Saya rasa begitu saja Romo. Terima kasih kuliah awalnya tadi, paparan menyeluruh tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita dapatkan selama 9 hari ke depan. Dengan hari pertama Ekaristi, sarana berkumpul untuk memuliakan Tuhan, menjadi awal dari kebersamaan kita dengan Bunda Maria. Terima kasih Romo Andang. Terima kasih Ketua Panitia Fani. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Saya Mayang Surulaksono, saya kembalikan ke Didi. Silakan Di.